Menulis adalah sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran. Dengan menulis, kita sedang mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan. Karena itulah, meskipun hanya mengangkat hal-hal sederhana, menulis sudah menjadi kebutuhan bagiku. Berhenti menulis sama saja dengan mati sia-sia. Lantas, di manakah biasanya aku berbagi pemikiran? Dunia maya adalah jawabannya. Menulis di beragam jaring sosial membuatku bisa berinteraksi langsung dengan para pembaca. Merekalah yang kemudian menjadi pemberi saran atas tumbuh kembang kreativitas dan orisinilitas karyaku. Celakanya, karena aku menganggap tulisan-tulisan itu hanyalah curahan hati yang keluar begitu saja secara spontan, aku tidak pernah mengoleksi data-data mentahnya. Ide demi ide kutuangkan secara sporadis di berbagai jaring sosial dan terunggah begitu saja tanpa meninggalkan jejak di komputerku. Suatu ketika timbul niatan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut, lalu menyusunnya menjadi sebuah buku. Ini menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan sekaligus menyenangkan. Arsip Facebook, Twitter, lalu blogspot, Instagram, dan lain-lain kugali hingga mentok untuk mendapatkan karya-karya yang tercecer. Setelah terkumpul dan melihatnya dalam gambar besar, aku merasa ada yang janggal. Tulisanku seperti kurang bisa dinikmati jika hanya disajikan sebagai cerita-cerita pendek tanpa ada benang merah yang mengikatkannya. Proyek buku pun dibekukan dan aku kembali menuangkan ide sebatas di dunia maya. Hingga pada suatu hari muncul lagi sebuah gagasan. Bagaimana jika seluruh karya yang sempat berserakan itu dilebur menjadi satu cerita panjang? Berangkat dari sana, kubuka kembali file yang sudah mengendap. Kurajut cerita-cerita yang tak berkolerasi, kutambahkan kisah-kisah baru. Kupadu padan sekaligus kuhilangkan bagian yang tak perlu ada. Akhirnya, kumpulan pemikiran dan perasaan itu menjadi rangkaian cerita yang bisa dinikmati sebagai suatu kesatuan, sekaligus sebagai karya yang terpisah tiap babnya. Garis Waktu terpilih sebagai judul karena mampu mempresentasikan titik-titik peristiwa penting sang aku dengan kamu, dari mulai masa perkenalan, kasemaran, patah hati hingga pengikhlasan yang tersusun secara kronologis berdasarkan bulan dan tahun. Di saat yang sama, Garis Waktu juga mewakili prosesku menulis di dunia maya selama bertahun-tahun sampai akhirnya membuahkan buku. Jika sekumpulan karya membutuhkan ruangan agar dapat dilihat secara utuh, maka Garis Waktu adalah galeri yang hadir untuk kawan-kawan nikmati. Dengan secangkir teh hangat di kala senja, selamat membaca dan salam aksara. Firsa Besari.